Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yunus pasal 4 ayat 10 dan ayat 11 saya bacakan. Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjeripaya dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak." Bapak Ibu Saudara-saudari, latar belakang ini ayat 10 dan ayat 11 ini adalah Yunus yang mendapat perintah dari Allah untuk memberitakan kepada bangsa Niniwe supaya mereka bertobat. Dengan drama-drama yang ada, penolakan-penolakan Yunus yang ada, akhirnya Yunus taat. Dan Yunus memberitakan kepada bangsa Niniwe bahwa mereka harus bertobat. Hasilnya, akhirnya bangsa Niniwe bertobat. Mereka menyesal dan bertobat. Rupa-rupanya hal itu membuat Yunus kesal. Di pasal keempat ini, Yunus menjadi kesal lalu dia keluar kota dan mau melihat nih apa jadinya kota ini. Dan dia membangun pondok untuk bernaung di dalamnya. Ayat yang ke-6 Yunus 4, Allah menumbuhkan pohon jarak supaya Yunus berteduh, menjadi adem gitu ya, supaya tidak kepanasan. Dan keesokan harinya, ayat yang ke-7, Allah membuat pohon jarak itu menjadi layu, sehingga Yunus menjadi kepanasan. Di saat Yunus kepanasan, Yunus marah kepada Tuhan. Marah karena pohon jarak itu dibuat layu oleh Tuhan. Nah, akhirnya ayat 10 dan ayat 11 inilah yang tadi sudah kita dengar bahwa Allah berkata kepada Yunus, percakapan Allah kepada Yunus bahwa Yunus, engkau sayang kepada pohon jarak itu, padahal engkau tidak berjeripayah untuk pohon jarak itu. Tapi aku menyayangi Niniwe. Nah, itu adalah kasih Allah kepada bangsa Niniwe. Yang menjadi pelajaran kita dari peristiwa ini adalah kepentingan Bapak Ibu Saudara-saudari. Seringkali kepentingan kita untuk diri kita sendiri itu jauh melebihi kepentingan Allah terhadap baik diri kita sendiri, masa depan kita, maupun masa depan keluarga atau orang-orang di sekitar kita. Seringkali apa yang sudah Tuhan berikan, berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan, padahal itu kalau mengacu kepada perkataan Allah di ayat yang ke-10 Yunus 4 ini bahwa engkau tidak berjerih payah. Berkat-berkat itu Tuhan yang kirim. Akan tetapi berkat-berkat itu kita jadikan kepentingan kita. Kita jadikan itu semua melebihi kepentingan Allah. Semuanya itu untuk memuaskan nafsu-nafsu kita. Untuk memuaskan gengsi-gengsi kita. Dan kita perlu waspada dan berhati-hati. Belajar dari apa yang dialami oleh Yunus, bahwa semua itu adalah penentuan Allah. Semua itu adalah berkat-berkat Allah. Dan kepentingan dari Allah memberikan semuanya itu adalah untuk menjadikan kita berkat juga bagi orang lain. Sebagaimana Yunus dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa Niniwe, kita pun Allah tentukan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, bagi orang lain, bagi keluarga kita, bagi seluruh orang-orang yang terlibat dalam lingkungan kita. Maka dari itu ada surat Paulus yang mengatakan bahwa engkau adalah surat terbuka. Ya, supaya kita bisa menjadi berkat. Kan tetapi berkat-berkat untuk orang lain itu bisa jadi gagal oleh karena kepentingan kita. Ya, Yunus oleh karena kepentingan dari pohon jarak ini dia bisa mengerti bahwa kepentingan dia akan amarahnya terhadap bangsa Niniwe itu tidak boleh menggagalkan rencana Allah. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita introspeksi diri kita. Apakah selama ini kita pernah menjadikan kepentingan kita itu jauh melebihi kepentingan Allah? Kalau memang demikian, mari kita memperbaikinya sebagaimana Yunus memperbaiki, menyikapi segala teguran Allah ini. Demikian juga kita, mari kita menyikapinya dengan bijak. Mari kita mulai mendahulukan kepentingan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah
memberkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Jangan sampai kepentingan-kepentingan kami yang kami peroleh dari berkat-berkat-Mu Tuhan, itu semua mengalahkan kepentingan-Mu Tuhan. Jangan sampai kami Tuhan mendapat nama atau mendahulukan segala apa yang kami inginkan, segala hawa nafsu kami itu Tuhan, segala kepentingan itu mendahulukan Engkau ya Tuhan. Tuhan tolong supaya kami semua bisa menjadi pelaku firman-Mu, supaya kami semua bisa Tuhan mendahulukan kepentingan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu, segala aktivitas yang akan mereka lakukan sepanjang hari ini, Tuhan tolong. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan menjaga, melindungi, sehingga Tuhan mereka dapat menjalankan segala aktivitas mereka dengan damai sejahtera yang daripada-Mu. Tuhan jauhkan dari segala sakit, penyakit, virus, bakteri, orang-orang yang ingin berniat jahat, orang-orang yang ingin mengambil keuntungan pribadi, jauhkan dari mereka semua Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan bersama-Mu, Engkau akan membuat mereka berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan. Nama Tuhan saja dipuja-puji, besarkan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.